Baik, salam damai sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Alis Wita Safira atau biasa dipanggil Vira. Saat ini saya mengajar di Fakultas Psikologi, Prodi S1 Psikologi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Bidang ilmu yang saya tekuni adalah psikologi industri organisasi. Beberapa mata kuliah yang pernah saya ampu diantaranya adalah psikologi industri organisasi, psikologi sumber daya manusia, psikologi sumber daya manusia terapan, pengantar psikologi, asesmen non-tes, emosi kognisi, seminar 1 dan seminar 2. Pada kesempatan ini, di video ini, saya akan memaparkan deskripsi dan pengelolaan mata kuliah Psikologi Industri Organisasi atau selanjutnya disebut dengan PIO dalam 3 aspek. Selamat menyaksikan. Mengenai deskripsi mata kuliah PIO bersifat wajib bagi mahasiswa semester 3 yang telah lulus mata kuliah prasyarat pengantar psikologi. Mata kuliah ini diselenggarakan secara luring tatap muka dan mahasiswa akan diajak untuk mengenal konsep-konsep dan teori-teori psikologi dalam konteks industri dan organisasi. Harapannya, mahasiswa tidak hanya memahami berkaitan dengan teori-teori psikologi dalam konteks industri dan organisasi, namun dapat menganalisis kasus-kasus yang terjadi di konteks industri, organisasi, tempat kerja, lingkungan kerja dalam sudut pandang psikologi. Setelah mempelajari hal-hal tersebut, diharapkan mahasiswa semakin memahami perilaku individu di konteks industri dan organisasi, sehingga kedepannya mahasiswa mampu membuat strategi-strategi pengelolaan sumber daya manusia yang berguna untuk meningkatkan kinerja individu dan well-being atau kesejahteraan psikologis individu. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan sejarah, tren, dan ruang lingkup psikologi industri organisasi. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan fungsi, perkembangan dari pengelolaan sumber daya manusia di organisasi berbasis psikologi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip psikologi yang melandasi perilaku manusia di konteks industri organisasi. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip psikologi dalam memahami kasus-kasus yang ada di konteks industri dan organisasi. Topik-topik mata kuliah PIO dirancang dalam 16 pertemuan termasuk UTS dan UAS. Topik-topik umum tersebut diantaranya adalah yang pertama, sejarah, tren, dan ruang lingkup PIO. Yang kedua, pengelolaan SDM dalam perspektif psikologi, misalnya rekrutmen seleksi, pelatihan pengembangan, penilaian kinerja, dan sistem remunerasi. Yang ketiga, perilaku individu yang positif di organisasi seperti motivasi kerja, OCB, dan keterikatan kerja. Lalu yang keempat, perilaku individu di organisasi yang negatif seperti counterproductive behavior dan turnover. Yang kelima, perilaku kelompok di organisasi seperti kepemimpinan, kerjasama, dan komunikasi. Dan yang terakhir mengenai budaya organisasi. Sistem pembelajaran PIO secara tatap muka.
Adapun metode pembelajaran yang biasa saya lakukan diantaranya adalah ceramah, dialog interaktif, penggunaan kasus-kasus yang relevan, terkini, dan dekat dengan kehidupan mahasiswa. Contohnya, mahasiswa diminta untuk menganalisis kasus yang berkaitan dengan komitmen organisasi atau motivasi kerja di organisasi kemahasiswaan. Selain itu, saya juga biasa memberikan proyek-proyek kecil secara kelompok untuk menunjukkan simulasi pengelolaan sumber daya manusia di organisasi. Misalnya, mahasiswa diminta untuk merancang pelatihan bagi anggota organisasi kemahasiswaan atau merancang rencana rekrutmen anggota organisasi. Selain itu, juga ada tugas-tugas individu secara mandiri. Untuk evaluasi pembelajaran mata kuliah PIO akan ada 5 komponen. Yang pertama, tugas individu secara mandiri. Mahasiswa akan diminta untuk mereview jurnal yang relatif baru sesuai dengan tren penelitian PIO masa ini dengan bobot 10%. Lalu yang kedua, mahasiswa secara mandiri juga akan diminta untuk wawancara pihak HRD dalam rangka melihat situasi di lapangan mengenai pengelolaan sumber daya manusianya. Ini dengan bobot 10% juga. Lalu yang ketiga, mahasiswa di dalam kelompok akan diminta untuk menganalisis kasus berdasarkan perspektif PIO. Ini dengan bobot 15%. Lalu akan ada UTS, ini dengan bobot 30%, dan UAS dengan bobot 35%. Oke, berikut adalah rubrik penilaian tugas kelompok dan rubrik penilaian UTS serta UAS. Sekarang waktunya kita melihat aktivitas di kelas. Mari kita simak. Selamat siang teman-teman semua. Siang. Gimana kabarnya? Baik. Sehat-sehat? Oke, baik. Hari ini kita akan melanjutkan materi ya, pertemuan yang ke-6. Materinya adalah motivasi kerja. Oke, sebelum saya masuk ke materi, apakah teman-teman tahu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan motivasi dengan bahasa yang sederhana mungkin ya, bahasa sehari-hari kita? Ada yang tahu motivasi itu apa? Ya, silakan. Saya nangkepnya sih motivasi itu proses untuk mengawali suatu perilaku. Proses untuk mengawali suatu perilaku. Baik, terima kasih Ellen. Ada lagi mungkin? Saya, Bianca? menurut saya motivasi itu sebuah keinginan kuat yang muncul dari diri sendiri, sebuah dorongan untuk melakukan suatu perilaku. Oke, jadi dorongan untuk melakukan suatu perilaku. Kalau diibaratkan sebuah benda, kira-kira motivasi itu seperti apa ya, teman-teman? Motivasi tampaknya sesuatu yang abstrak, tidak bisa kita lihat gitu ya. Tapi kira-kira kalau diibaratkan sebuah benda, motivasi itu seperti apa? Atau fungsinya sama seperti apa? Motivasi itu semacam penyemangat gitu nggak sih? Penyemangat yang membuat individu mempertahankan perilakunya gitu. Iya. Dia semacam memberikan energi, betul? Mungkin mirip dengan baterai gitu ya. Ya, mungkin seperti baterai ya, bisa memberikan semangat, daya, energi untuk senantiasa mengarahkan perilaku kita untuk mencapai sebuah tujuan. Oke.
Nah, ini sesuai dengan eh, apa yang disampaikan oleh Steers and Porter. Ya, yang pertama, motivasi itu memiliki 3 fungsi: memberikan energi atau menyebabkan orang bertindak, gitu. Yang kedua, mengarahkan perilaku untuk mencapai tujuan tertentu. Dan yang ketiga, mempertahankan usaha yang dicurahkan untuk mencapai tujuan. Jadi memang ketika kita, mungkin teman-teman sudah mulai join di organisasi gitu ya, itu memang harus memiliki motivasi gitu. Kalau teman-teman bergabung ke organisasi tanpa adanya motivasi, barangkali nanti teman-teman tidak akan bertahan lama di situ. Ataupun setiap kali ada undangan-undangan rapat, pertemuan, melaksanakan program kerja tertentu, mungkin nanti akan merasa ini ya, sangat terbebani karena tidak ada motivasi yang cukup jelas. Nah, dalam konteks yang lebih besar di dalam dunia industri, begitu, ini merupakan kajian yang penting. Ya, kita bisa melihat ya seringkali di berita-berita itu yang mengindikasikan motivasi kerja karyawan yang tampak lemah gitu. Apa? Biasanya ditunjukkan dengan apa? Kalau karyawan dengan motivasi kerja yang lemah itu kira-kira perilakunya itu seperti apa? Resign, bisa? Cuti berlebihan, malas bekerja gitu ya, misalnya malah scrolling YouTube atau media sosial ketika bekerja, memperpanjang jam istirahat mungkin, ya misalnya jam 12 sampai jam 1, tetapi mereka memperpanjang sampai setengah 2 atau jam 2 dan seterusnya. Nah ini sebuah kajian yang penting gitu ya untuk mempelajari motivasi kerja karyawan. Oke, kita lanjut. Nah ini ya, motivasi itu objek kajian psikologis yang tidak terlalu bisa, bahkan bukan tidak terlalu ya, betul-betul tidak bisa kita lihat secara langsung. Berbeda dengan meja ini ya, meja ini tampak dengan jelas terbuat dari kayu, bentuknya persegi panjang. Kalau motivasi itu tampaknya tidak terlihat ya. Nah ini ya, tidak bisa diobservasi tetapi bisa disimpulkan dengan ini ya, mengamati perilaku yang diarahkan pada tujuan, atau yang kedua menggunakan teknik pengukuran psikologis. Kalau kita mengamati perilaku ini, kira-kira perilaku yang termotivasi itu yang atas atau yang bawah, teman-teman? Bukan yang atas ya. Seolah-olah ini menunjukkan tujuan kerja yang jelas, mungkin deadline, menjawab keluhan pelanggan mungkin, lalu tampak ini to-do list-nya banyak banget, lalu dia tampak semangat untuk menyelesaikan itu semua. Sementara yang bawah ini tampak ini ya demotivasi, tidak memiliki motivasi untuk melanjutkan pekerjaannya atau mengerjakan tugas-tugasnya. Oke, mungkin sampai sini dulu. Ada yang mau dikonfirmasi atau ditanyakan? Oke, belum? Baik. Nah, di kajian ilmu psikologi industri organisasi, ada beberapa sudut pandang untuk mempelajari motivasi kerja karyawan atau anggota organisasi. Ada 4 ya. Yang pertama adalah teori kebutuhan dasar manusia. Lalu yang kedua ini teori behavior, hubungan antara perilaku kerja dan outcome reward. Ini dekat dengan behaviorisme di mata kuliah pengantar psikologi. Yang ketiga job design, dan yang keempat cognitive theory. Nah, barangkali nanti pertemuan hari ini kita hanya bisa fokus ke yang teori pertama, teori kebutuhan.
dan teori kedua, teori behavior. Oke, kita akan masuk yang teori pertama dulu. Motivasi digerakkan karena adanya kebutuhan, ya. Kebutuhan itu artinya ini ya, ada kekurangan fisiologis atau psikologis yang memaksa individu untuk memenuhinya. Jadi kalau butuh itu artinya ada sesuatu gitu ya yang perlu kita penuhi. Entah itu kebutuhan fisiologis, entah itu kebutuhan psikologis. Nah, ini salah satu teori yang sangat terkenal ya. Jadi teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Ya, jadi ini bentuknya piramid. Ada kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan harga diri, dan aktualisasi diri. Nah, ini bisa dicermati ya, apa saja yang termasuk kebutuhan fisiologis, ya seperti makanan, air, udara, minum. Lalu kebutuhan keamanan ya, baik keamanan fisik maupun keamanan psikis. Lalu sosial, merasa diterima oleh orang lain, kebutuhan afeksi cintanya juga terpenuhi. Lalu esteem needs itu kebutuhan untuk diakui pencapaiannya, dan yang terakhir aktualisasi diri. Nah, teman-teman, untuk lebih memahami konsep ini, teman-teman silahkan di dalam kelompok coba diskusi sekitar 3-5 menit. Nanti ini menjadi satu kelompok dan ini menjadi satu kelompok. Coba menjawab ini. Ini ada yang tahu ini apa? Manusia silver ya. Demi menyambung hidup, manusia silver di Tuban ini rela petak umpet dengan Satpol PP. Ini kasus yang pertama. Ya. Lalu kasus yang kedua, 7 artis rela habiskan miliaran rupiah demi fashion. Nah, mengacu pada teori motivasi Maslow pada slide sebelumnya, jelaskan coba gimana fenomena ini bisa terjadi. Jadi yang satu manusia silver, rela kejar-kejaran sama Satpol PP, yang satunya lagi 7 artis yang rela habiskan miliaran rupiah. Coba dianalisis, didiskusikan di dalam kelompok, boleh putar balik aja untuk menganalisis tadi ya dengan hierarki teori. Oke, yang ini sudah satu kasus sudah selesai? Sudah. Ini masuk ke kasus yang kedua. Mungkin boleh cerita sedikit kalau yang kasus pertama kecenderungannya gimana? Kalau yang kasus pertama itu kan manusia silver yang rela Kejar-kejaran sama Satpol PP ya. Nah itu dari analisis kelompok kami itu menemukan bahwa si manusia silver ini berusaha ingin memenuhi kebutuhan fisiologisnya, Mbak. Jadi karena dia mencari nafkahnya dengan meminta uang di lampu merah gitu kan. Jadi di situ untuk kehidupannya sehari-hari, untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Nah ini kami menganalisis bahwa manusia silvernya itu masih mau memenuhi kebutuhan yang paling dasar, yaitu kebutuhan fisiologis, sampai rela kejar-kejar satu. Oke, baik. Terima kasih. Nanti coba kita lihat jawaban dari kelompok lain, lalu kita simpulkan bersama gitu ya. Ini masih yang kedua, masih dalam proses. Oke, terima kasih. Kalau yang kelompok ini sudah. Oke, kalau yang pertama apa analisisnya?
dan itu karena psikologisnya belum tercapai kayak itu udah memenuhi kebutuhan akar belum sampai. Oke, terima kasih. Nanti kita simpulkan bersama di depan. Oke, teman-teman, mungkin kita diskusi bersama aja ya di depan kelas. Nanti lanjut ke berikutnya, ke teori berikutnya. Jadi tadi dari kelompok suster dan kawan-kawan tadi menyatakan bahwa nih ya, kenapa kok rela peta umpet dengan Satpol PP? Kayaknya jawabannya mirip dengan kelompok Bianca dan kawan-kawan. Ya, karena mereka sebenarnya sedang berupaya memenuhi kebutuhan fisiologisnya. Jadi tampaknya ya dengan gagah berani gitu ya, mungkin tidak terlalu memikirkan Satpol PP ya, karena sebenarnya kebutuhan akan keamanan ini bisanya terpenuhi jika fisiologisnya sudah terpenuhi gitu. Sehingga dia mungkin tidak terlalu kepikiran masalah ini gitu ya. Ini mungkin kita bisa flashback ke ketika pandemi dulu ya. Ketika pandemi dulu itu barangkali kita sering lihat di Instagram pro kontra, ya kan, pro kontra orang di tempat kerja. Itu ada netizen yang mengatakan itu kok ngeyel banget sih, nggak mau disuruh WFH. Ada yang bilang gitu. Terus ada yang menyatakan bahwa gimana lagi kalau nggak, bahasa Jawanya kalau nggak obah nggak mamah gitu ya, kalau tidak bergerak tidak makan gitu ya. Jadi dengan kita mempelajari teori kebutuhan ini barangkali itu membuat kita tidak mudah untuk membuat penilaian terhadap perilaku individu gitu ya. Barangkali kita bisa memahami bahwa orang itu menunjukkan perilaku tertentu gitu, itu barangkali karena didasari oleh kebutuhan yang bisa jadi berbeda gitu ya, bisa jadi gitu. Nah, kalau di perusahaan ya bisa dipahami juga gitu. Terkadang barangkali ada orang ya yang tidak atau belum bisa menunjukkan potensi secara optimal, tidak bisa beraktualisasi secara optimal, barangkali karena ada kebutuhan-kebutuhan di bawahnya yang belum terpenuhi, bisa jadi. Teman-teman mahasiswa juga seperti itu, mungkin belum bisa menunjukkan potensi seutuhnya karena bisa jadi kebutuhan-kebutuhan di bawahnya belum terpenuhi gitu. Maka memang ini harus berurutan, harus gampangnya ya kenyang dulu, punya teman, ya kan? Teman itu penting untuk safety needs dan social needs, ya kan, merasa aman secara psikologis kalau kita punya teman, kebutuhan sosial pun terpenuhi ya. Lalu kalau itu sudah terpenuhi, kita bisa berupaya untuk esteem needs, kita bisa untuk mengerjakan ini itu, dan kita diakui kemampuan kita oleh teman-teman kita. Nah, ini kita bisa beraktualisasi diri gitu. Jadi senang belajar psikologi, jadi senang kuliah di sini menjadi senang. Oke, kita akan lanjut ke teori berikutnya. Nah, teori berikutnya dari McClelland. Tadi kan Abraham Maslow. Teori klasik berikutnya McClelland. Kalau McClelland namanya Achievement Motivation Theory. Kalau tadi kan teori kebutuhan, kalau ini achievement. Nah, orang dimotivasi dengan pola atau kebutuhan motif yang berbeda. Ada kebutuhan akan berprestasi, kebutuhan untuk berkuasa, dan kebutuhan untuk berafiliasi. Ya, kebutuhan untuk berprestasi misalnya menyelesaikan masalah, kemajuan karir, berprestasi. Kalau power, memerintah, mengendalikan dan memberi pengaruh, mempertimbangkan prestis. Kalau afiliasi, disetujui, disukai orang lain, berjuang untuk pertemanan. Nah, setiap orang itu memiliki, kita semua ya, itu memiliki 3 kebutuhan ini. Tetapi ada yang dominan. Ada yang dominan, ada yang lebih di bawahnya begitu ya.
Kira-kira teman-teman, kalau kita sebagai pengelola SDM memahami teori ini, itu lalu apa yang akan kita lakukan? Pengelola SDM, misalnya kalian tergabung di organisasi dulu ya, dulu SMA kan pernah misalnya di OSIS atau di apapun gitu ya, sekarang di organisasi kemahasiswaan. Misalnya kita pengurusnya, kita tahu bahwa teman-teman kita itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Itu kira-kira implikasi dari ini, dari teori ini, itu untuk pengelolaan SDM seperti apa? Silakan. Mungkin setelah kita tahu mereka punya kebutuhan di mana, bisa memilih posisi atau jabatan yang cocok untuk ketika misalkan di organisasi dia punya kebutuhan, punya dominan dalam hal berkuasa, mungkin bisa cocok jadi ketua. Ya, oke. Terima kasih Bianca. Ya, ini berkaitan dengan placement, penempatan individu ya. Ya, kalau orang dengan need of power yang tinggi, barangkali dia nanti akan cocok dengan jabatan-jabatan misalnya ketua bidang, koordinator, dan seterusnya. Nah, sebaliknya kalau orang dengan need of afiliasi yang rendah, misalnya ya, dan need of achievement yang rendah, kira-kira cocok nggak kalau misalnya kita minta untuk menjadi dana usaha, mencari sponsor? Kan cocok ya, kalau need of achievement-nya rendah, need of afiliasinya rendah, itu kayaknya kurang cocok untuk ditempatkan. Nah, ini prinsip-prinsip psikologi banget untuk penempatan karyawan, gitu kan. Jadi itu akan meningkatkan kepuasan kerja bagi anggota organisasi yang ditempatkan pada tempat yang sesuai. Kira-kira begitu. Gitu ya. Jadi ya harapannya dengan kita memahami ini, kita bisa menempatkan individu di tempatnya. Oke, baik teman-teman, karena waktu begitu ya, masih ada satu teori di teori behaviorisme. Kita akan sambung minggu depan juga dengan teori motivasi yang lain, yakni job design dan cognitive theory. Begitu teman-teman, terima kasih atas pertemuan hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan semoga materi kali ini bisa berguna untuk teman-teman. Selamat siang semuanya. Demikian pemaparan singkat mengenai mata kuliah Psikologi Industri Organisasi. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih dan sampai jumpa.